Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyaron Almirahmi, BP 1811523003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum basis data lanjut. Jadi untuk tugas kali ini, saya diminta untuk menjelaskan query-query yang sudah saya tuliskan di tugas praktikum modul 10. Jadi untuk 3 query ini saya menggunakan data-data dari table building yang pertama, lalu ada table land, lalu ada table store, lalu ada table merchandise type. Jadi untuk table building ini terdiri dari nomor house, status, condition, address, building size, data spasial geom, create at, update at, delete at. Lalu untuk table land berisi data-data seperti ID, NOP, certificate number, owner status ID, status, high propriety, tribal land, laborer, pawning, tax value, land size. Setelah itu data-data atribut yang lain, lalu yang terakhir ada data spasial geom. Nah, lalu untuk table store, di sini terdapat atribut-atribut ID, store number, capacious, status, start operation, foto, merchandise type ID, tenant ID, price type ID, data spasial geom, dan yang lainnya. Lalu untuk tabel yang terakhir itu ada merchandise type, itu ada ID, name, created at, update at, and delete at. Pada query yang pertama ini, saya akan melakukan pencarian toko dengan tipe penjualan makanan yang terdekat dengan building atau bangunan tertentu. Di sini saya menggunakan query seperti ini, yaitu kita melakukan select terlebih dahulu untuk meminta data-data dari toko. Di sini saya menselect store number, terus capacious, lalu foto dari toko tersebut. Nah, lalu di sini saya menggunakan st distance. Jadi st distance itu akan mengembalikan nilai berupa jarak antara geom A ke geom B. Jadi untuk geom A sendiri saya menggunakan geom dari toko, lalu geom yang kedua ini saya menggunakan geom dari bangunan yang memiliki number house A001. Lalu setelah itu st distance ini hasilnya akan disimpan dalam kolom distance. Nah, dari data-data ini kita ambil dari table store yang di-join dengan merchandise type dengan ID merchandise type yang ada di table toko itu sama dengan ID yang ada di table merchandise type. Nah, lalu dengan where clause atau klausa where itu merchandise type, nama dari merchandise type-nya itu adalah makanan. Jadi kita meminta data ini dengan satu syarat, yaitu tipe dari merchandise ini adalah makanan. Lalu order by distance ASC ini kita mengurutkan data-data nanti yang dikembalikan, kita mengurutkannya berdasarkan distance tadi secara ascending atau dari 1 sampai 10, dari A sampai Z, seperti itu. Nah, setelah itu data yang dikembalikan akan seperti ini. Di sini ada store number, capacious, foto, sama distance-nya. Nah, untuk distance-nya di sini berarti toko yang paling terdekat dengan building atau bangunan dengan nomor A001 itu yang pertama adalah toko dengan nomor 30, ya, distance-nya segini. Lalu dengan toko 31, lalu toko 29, toko 32, dan seterusnya, seperti itu. Query selanjutnya adalah mencari apakah suatu tanah tertentu
itu memiliki toko dengan tipe yang dijual itu adalah sembako. Jadi untuk query ini seperti ini. Jadi saya di sini menggunakan select terlebih dahulu untuk meminta data seperti ID, certificate number, status, land size, dan text value dari table land atau table tanah, di mana st contains ini adalah st contains ini akan mengembalikan true or false, 1 atau kosong, jika geom A, di sini geom A itu geom A di dalam geom A ini terdapat geom B. Jadi dia akan mengembalikan nilai 1 jika geom A itu memiliki geom B di dalamnya, dan akan mengembalikan nilai 0 jika geom B itu tidak terdapat di dalam geom A. Nah, di sini di geom A ini saya menggunakan select geom from land where ID sama dengan 70. Jadi saya akan meminta data geom dari table tanah dengan ID tanah itu adalah 70. Lalu untuk geom B ini saya meminta data dari geom toko, di mana table toko dan table merchandise type itu dijoinkan dengan ID merchandise type di table toko sama dengan ID di table merchandise type. Nah, dengan where clause itu merchandise type name atau nama dari merchandise type-nya itu adalah sembako, dan limit yang akan dikeluarkan nanti datanya adalah 1 data saja. Nah, di mana tadi where clause-nya ini, di mana st contains ini akan bernilai 0 atau false. Jadi dia akan mengeluarkan data-data atau mengembalikan data-data seperti ID, certificate number ini jika st contains-nya itu, atau jika geom toko dari tipe sembako ini tidak berada di tanah dengan ID 70. Nah, dan di sini saya menggunakan land ID 70 agar nanti select bisa mengembalikan data seperti ID, certificate number, status ini dari tanah dengan ID 70. Jika di run, maka nanti akan keluar data seperti ini. ID dari tanah 70, lalu sertifikat numbernya tidak ada di dalam data, lalu status 1, land size 978, dan text value 29.600. Query selanjutnya adalah untuk menampilkan data tanah yang berdekatan dengan tanah tertentu. Oke, di sini saya menggunakan query ini. Jadi di sini saya melakukan select terlebih dahulu. Saya melakukan select all, yaitu semua data tanah. Nah, lalu di sini saya melakukan stdistance. Jadi stdistance ini seperti di query yang pertama akan mengembalikan data berupa jarak dari geom A ke geom B. Nah, geom A ini adalah data dari data geom dari semua data di tanah. Lalu geom B ini adalah data tanah yang dengan ID 69. Lalu stdistance ini akan disimpan dalam satu variabel, yaitu jarak. Nah, setelah itu jika sudah kita melakukan select data, nah nanti data tersebut data jarak akan dilakukan pengurutan dengan ascending atau dari 1 sampai 10 atau dari A sampai Z dengan limit 1,4. Jadi kenapa limitnya itu 1,4? Karena jika saya di sini menuliskan limit 4, maka data yang pertama akan keluar itu adalah data data tanah dengan ID 69 itu sendiri, karena data jarak antara tanah 69 dengan tanah 69 itu 0 jaraknya. Lalu maka di sini saya mau ngambilnya dari
indeks ke-1 sampai indeks ke-4. Nah, maka di sini muncul di sini ada tanah dengan ID 1266 yang memiliki jarak paling dekat dengan tanah dengan ID 69, lalu ada 66, lalu ada 124. Oke, sekian penjelasan query dan data dari tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum basis data lanjut. Terima kasih sudah menonton.